Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Iman sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, melengkapi apabila Kamis malam Jumat ba'da maghrib sampai menjelang Isya, biasanya di Masjid Nurul Ikhlas dibaca sampai khatam surah Al-Kahfi. Ada pelajaran yang layak untuk kita ambil dari surah Al-Kahfi, diantaranya di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-83 mengisahkan seorang yang bernama Zulkarnain atau Raja Zulkarnain. Kalau dalam bahasa Latin itu Alexander, King Alexander. Nah itu diantaranya adalah beliau berjalan di dalam ayat yang ke-86 diabadikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma, ila akhiril ayah. Sehingga ketika dia sampai ke tempat terbenamnya matahari, berarti di barat. Kemudian setelah sampai di barat, kemudian dilanjutkan penjelajahan Raja Zulkarnain atau Raja Zulkarnain itu ke arah timur. Hatta idza balagha matla'a asy-syamsi wajadaha tatlu 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Sehingga ketika dia Zulkarnain sampai ke tempat terbitnya matahari, dia menjumpai matahari muncul terhadap suatu kaum yang kami tidak menjadikan untuk mereka pelindung. Ini tafsirnya macam-macam. Sehingga tempat terbitnya matahari itu adalah penjelajahan Raja Zulkarnain itu sampai ke katanya Irian Jaya. Irian Jaya itu berasal dari bahasa Arab uryanun, ai qaumun bighairil malabis, yakni suatu kaum yang tidak mengenakan pakaian. Itu nanti saya tandai anak-anak, wajahnya saya tandai itu. Ketemu wajahnya itu biasa kalau waktu ceramah pasti keluar. Ini besok mohon maaf kalau ada ceramah ada yang ngalah satu lah, biar ini nggak terputus. Ini kan mentok di sono, pasti itu biangnya itu di pojokan sono, jadi mohon ada satu yang langsung mengkondisikan anak-anak. Ini kan jadi nggak enak saya itu keluar. Saya kembali. Hatta idza balagha matla'a asy-syamsi wajadaha. Ketika Raja Zulkarnain itu menjelajah bumi sampai ke timur, sehingga menjumpai suatu kaum lam naj'al lahum min duniha sitra, yang tidak mengenakan pakaian. Jadi itu ternyata kata para sebagian ulama tafsir adalah orang Irian Jaya. Orang Irian Jaya dulu itu kaumun lam yalbis al-malabis, yang tidak menggunakan pakaian. Uryan itu bahasa Arab itu artinya telanjang. Karena kemudian dalam bahasa Indonesia uryan itu telanjang, jadi enggak menggunakan pakaian. Apa yang bisa diambil dari pelajaran ini, bahwa kita itu di Indonesia orang timur itu biasanya cenderung menggunakan perasaan. Jangan terlalu menggunakan perasaan, nanti nggak benar juga. Jangan juga seperti orang barat yang menggunakan rasio. Kalau orang barat itu I think, tapi kalau orang timur I feel, aku rasa.
Kalau orang barat kan aku pikir. Maka dari itu harus dikombinasikan, digabungkan antara pemikiran dan perasaan sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan umat Islam itu adalah umat yang pertengahan, tidak terlalu materi dan juga tidak terlalu spiritual. Kalau spiritual ada, mohon maaf nih, kayak suatu agama yang meninggalkan materi. Islam tidak demikian. Dan juga ada suatu kaum yang terlalu materialistis seperti barat itu. Islam juga demikian. Makanya Islam itu adalah umat yang pertengahan. Makanya Mekah itu disebut, kalau kita itu kan Asia Tenggara, kalau Timur Tengah itu apa namanya Mas Toto? Middle East, Timur Tengah, benar-benar pertengahan. Jadi kita adopsi pemikiran-pemikiran yang brilian, tapi juga tidak mengesampingkan perasaan. Mohon maaf nih, kalau orang barat itu memberikan anak kecil, memberikan katakanlah buku atau sesuatu pakai tangan kiri, itu biasa apa enggak Mas? Pakai tangan kiri biasa. Tapi kalau orang timur enggak boleh, karena itu menyalahi etika. Jadi antara kecerdasan dan etika itu harus bersamaan, digabung oleh umat Islam, tidak materialistis dan juga tidak terlalu mengedepankan sesuatu yang bersifat spiritual. Kayak mohon maaf nih, biksu-biksu Buddha itu biasanya akan meninggalkan duniawi. Islam tidak seperti itu. Rasulullah diutus oleh Allah adalah menjadi contoh. Rasulullah menikah, Rasulullah juga berumah tangga. Nanti kalau ada problem rumah tangga, cara menyelesaikannya seperti apa, diprotes sama istri-istrinya, biasa. Itu yang namanya berumah tangga. Harus pertengahan. Itulah hikmah daripada kisah Raja Zulkarnain. Direnungkan, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.